Tanggapi kasus Rafael Alun, Presiden Jokowi kecam pejabat hedon, jangan pamer. Saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Jadi yang terjadi ini sebenarnya adalah fenomena gunung es, yaitu yang tampak di permukaan lebih sedikit daripada yang di bawah permukaan. Dan saya ketika menjadi penyidik ya menemukan bahwa mengapa sih mereka mengekspos kekayaan mereka? Apakah mereka nggak curiga nanti, nggak takut nanti masyarakat curiga? Betul. Tidak, kenapa? Karena ketika orang korupsi itu karena dua hal. Pertama, karena need ini kebutuhan. Kebutuhan ini bukan artinya kebutuhan primer ya, buat makan, buat ini. Karena saya tidak pernah menemukan koruptor itu korupsi ketika dia miskin atau ketika dia untuk kebutuhan keluarganya, tapi karena untuk kebutuhan yang tersier. Artinya mereka ingin supaya kebutuhannya itu yang bergaya hidup mewah, dihormati orang gitu kan, itu bisa dipenuhi dengan cara korupsi. Yang kedua, greed, rakus. Ya, sehingga mereka sebanyak-banyaknya korupsi. Saya pernah mencoba menghitung berapa sih sebenarnya outfit dari tersangka yang saya tangani gitu kan. Mulai di jam tangan aja meleknya terkenal gitu kan, berapa miliar sampai gitu miliaran, kan. Mas? Sampai miliaran. Okay. Merek terkenal lah gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana bajunya, jasnya gitu kan, emas-emasnya seperti itu. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa bermiliaran. Itu baru yang tampak gitu kan. Gimana yang tidak tampak? Presiden Jokowi mengaku kesal dengan adanya pejabat yang bergaya hidup atau hedon. Pernyataan itu sekaligus menanggapi kasus mantan pejabat Dirjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo yang diketahui anaknya Mario Dandi Satrio pamer Rubicon. Jokowi mengecam perilaku pejabat yang bergaya hidup mewah kemudian memamerkannya ke masyarakat. Sekali lagi saya tekankan, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, tegas Jokowi saat rapat bersama sejumlah menteri dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Kepresidenan. Apalagi sampai dipajang-pajang di Instagram, di media sosial, itu kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas, tegasnya menambahkan. Selama ini, ia mengaku terus mengikuti perkembangan mengenai kasus itu. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di media sosial, peristiwa di Dirjen Pajak dan di Bea Cukai, tuturnya. Jokowi juga menyadari jika masyarakat banyak kecewa atas perilaku pejabat yang hedon ini. Begitu juga dirinya, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, terhadap pemerintah dan hati-hati, tidak hanya urusan Dirjen Pajak dan Bea Cukai, ada kepolisian dan aparat hukum lainnya, serta birokrasi yang lainnya, kata Jokowi menambahkan. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh menteri untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh, dan apa yang boleh dilakukan, pungkasnya. Sorotan publik saat ini terus terpaku pada para pejabat Kementerian Keuangan yang diketahui gemar pamer harta dan memiliki jumlah kekayaan di luar nalar.
Sri Mulyani pun bertindak dengan mencopot para pejabat yang diketahui mencederai kepercayaan publik, seperti Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto. Usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkit kasus-kasus yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Sri Mulyani tak banyak bicara. Dua pejabat di instansi itu sedang disorot, yaitu ex-Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Kami perbaiki sesuai arahan Presiden, kata Sri Mulyani singkat setelah mengikuti sidang kabinet bersama Jokowi di Istana Kepresidenan. Akademisi dan pegiat anti korupsi Imam Prasojo melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersedih luar biasa di tengah ramai Kementerian Keuangan disorot oleh publik saat ini. Sorotan publik itu tak lepas dari terungkapnya harta kekayaan tak wajar mantan pejabat Ditjen Pajak dan belakangan diketahui juga dilakukan oleh pejabat Ditjen Bea Cukai, dua instansi yang berada di bawah Kemenkeu. Bu Sri Mulyani mengekspresikan kesedihannya luar biasa tentang musibah yang terjadi, ujar Imam usai pertemuan Sri Mulyani dengan para pegiat anti korupsi di kantor Kemenkeu, Kamis malam. Di kesempatan saat wawancara dengan tim Tempo, Sri Mulyani kembali ungkapkan kekecewaannya. Kalau level hukuman disiplin, kalau bisa pecat, pasti saya pecat, ujar dia dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Jumat siang pekan lalu, tanggal 3 Maret tahun 2023. Dilansir dari berbagai sumber, berikut sederet kecurangan Rafael dan Eko. Gemar pamer harta, Rafael menjadi sorotan akibat gaya hidup anaknya yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial. Parahnya, sejumlah kekayaan yang dipamerkan tersebut diketahui tak tercantum dalam LHKPN dan tak patuh pembayaran pajak. Hal serupa berlaku bagi Eko. Eko kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Dia juga disebut memiliki koleksi mobil antik dan motor gede Harley Davidson serta beberapa barang dengan merek mahal. Eko memperlihatkan dirinya sedang mengendarai motor gede, mobil antik, hingga pesawat Cessna. Memiliki kekayaan di luar nalar. Setelah dilakukan pemeriksaan, Rafael ternyata memiliki sejumlah riwayat transaksi mencurigakan sebesar 500 miliar rupiah dari 40 rekening lebih yang diduga terkait Rafael Alun Trisambodo. Angka tersebut jauh lebih besar dari kekayaan yang dilaporkan Rafael Alun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II memiliki harta kekayaan mencapai 56,1 miliar rupiah. Sementara itu, menurut LHKPN KPK pertanggal 31 Desember tahun 2021, harta kekayaan Eko sebesar 6,72 miliar rupiah. Dalam LHKPN itu juga mencatat Eko memiliki 2 aset tanah dan bangunan senilai 12,5 miliar rupiah dan 9 mobil senilai 2,9 miliar rupiah. Sementara itu, utangnya tercatat mencapai 9 miliar rupiah lebih. Tak patuh bayar pajak, Inspektorat Jenderal Itjen Kementerian Keuangan Awan Nurmawanu mengungkapkan hasil pemeriksaan menemukan bahwa Rafael Alun tidak melaporkan harta dengan benar, tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta punya gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai asas kepatutan dan kepantasan. Tak lapor LHKPN. Setelah dilakukan pemeriksaan, Rafael diketahui memiliki usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Rafael juga tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan dalam LHPKN. Tak hanya itu, sebagian aset Rafael juga diatasnamakan pihak terafiliasi.